untuk Smart Energy. Selamat pagi Smartisan, seperti biasa paginya kamu bakal gue temenin di antar pagi tentunya ya, dari jam 6 sampai jam 10 nanti. So kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 106 dia Tirta Smart Energy. Ini kalau Smartisan ada yang berangkat dari daerah barat ke timur ya, ini pasti disapa banget sih gitu, disapa banget. Maksudnya di apa namanya, disapa lah ya, pokoknya disapa sama matahari yang sinarnya teh terang benderang pisan ya Allah ya. Pagi ini tuh cerah banget, secerah-cerahnya gitu, sampai tadi gua harus pakai kacamata cip. Yang mana belinya murah. Kalau kata orang zaman dulu cengdem tuh ya, goceng adem gitu. Cengdem jadi parah ya. Tapi ngomong-ngomongin soal pagi ini yang cerah nih, gue mau kasih tahu kira-kira siang nanti perakiraan cuaca di Provinsi Banten seperti apa nih Smartisan. Setelah kemarin siangnya itu hujan ya mengguyur, maksudnya hujan mengguyur kota Serang dan sekitarnya. Hujan gede banget lagi, ada angin juga ya, hujan angin. Itu enak banget buat bobo ya. Makanya yang kemarin saya lakukan adalah bobo, udah paling pas itu ya, nggak ada yang bisa ngalahin tuh. Nah, kira-kira siang ini kayak gimana nih Smartisan ya? Ini bakal gue kasih tahu nih. Jadi siang nanti di Provinsi Banten ini kebanyakan sih berawan ya, tapi ada beberapa daerah yang diguyur hujan nih Smartisan siang nanti ya. Kayak di Rangkas Bitung, terus di Malingping, ada di Kabupaten Lebak juga, Gunung Kencana juga, di Binuangen juga, di Bayah juga. Nah sisanya yang nggak disebutin itu berawan. Harus tepuk tangan nggak sih? Nggak usah ya. Tuh masih ada beberapa daerah yang diguyur hujan ya siang nanti ya. Kalau buat malam harinya nih Smartisan, ini sudah mulai reda alias cuman lebih sedikit lagi gitu daerah yang diguyur hujan ya. Kalau tadi siang Kabupaten Lebak diguyur hujan dengan intensitas sedang, malam harinya Kabupaten Lebak intensitasnya menurun jadi hujan ringan nih Smartisan. Terus juga sama kayak yang terjadi di Bayah juga ya. Di Bayah juga kalau siang tadi tuh diperkirakan bakal hujan sedang dan malamnya bakal hujannya turun intensitasnya jadi ringan ya. Sementara daerah lainnya ini berawan sama 3 raksa deng. 3 raksa juga hujan kalau malam, siangnya enggak, malamnya hujan tapi intensitasnya ringan. Itu dia Smartisan perkiraan cuaca di daerah-daerah di Provinsi Banten buat hari ini ya. Semoga tidak meleset perkiraannya, karena ini juga perakiraannya bisa benar, bisa meleset juga. Ya, walaupun kita tahu ini pasti ada perhitungannya dari bapak-bapak BMKG sana, pasti ada alatnya, ada perhitungannya bagaimana menentukan perkiraan cuaca hari ini agar tidak meleset tentunya ya, biar BMKG bisa memberitahu kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan nanti kalau misalnya hujan ngapain, apalagi kalau misalkan hujannya gede banget gitu, intensitasnya tinggi gitu. Itu apa yang harus dilakukan. Takutnya ada masyarakat yang rumahnya bocor, siapin embernya ya kan. Ada yang pengen jemur emping, jangan dulu, atau boleh jemur tapi kalau udah rada mendung ambil, jangan lupa ya, jangan ketiduran gitu ya kan. Pokoknya kan kita saling bertukar informasi biar saling menguntungkan ya gak sih. Nah, siapa nih Smartisan yang masih pengen kembali utuh lagi sama mantannya? Aduh. Masih pagi udah dihajar begitu ya, emang mau diain ya. Emang mengerikan emang dunia ini nih. Aduh. Tapi nggak usah takut. Gitu, nggak usah takut. Karena ngeri tadi, jadi nggak usah takut. Karena sekarang gue mau ngasih tahu kalau di hari ini di tanggal 17 Maret ini ada sesuatu yang diperingati ya, yaitu ada perjanjian Salatiga nih Smartisan. Ada peristiwa yang terjadi, berarti bukan yang diperingati, ada peristiwa yang terjadi tepatnya di tahun 1757. Buset, 1757 bro, 19nya belum tahu deh. Bisa. Jadi perjanjian Salatiga ini merupakan perjanjian yang membagi Surakarta menjadi 2 bagian,
yaitu Kasunanan dan juga Mangkunegaran. Tuh ya perjanjiannya tuh ya. Jadi perjanjian ini terjadi pada tahun 17 Maret 1755 dan 55 Masehi ya, dan merupakan upaya penyelesaian dari serangkaian konflik perebutan kekuasaan yang mengakhiri Kesultanan Mataram pada saat itu ya. Dan perjanjian Salatiga ini ditandatangani oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, Sultan Pakubuwono III, Sultan Hamengkubuwono I, dan juga VOC. Dan ini penandatanganan ini dilaksanakan di gedung VOC yang sekarang menjadi kantor wali kota Salatiga. Nah, isi dari perjanjian Salatiga adalah wilayah Surakarta sebagian didapatkan Pangeran Sambernyawa yang mana mencakup beberapa daerah yang sekarang termasuk dalam Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar. Nah, eksklave di wilayah Jakarta ini dan menjadi penguasa Kadipaten Mangkunegaran menggunakan gelar Mangkunegara I, serta penguasa Mangkunegaran tidak berhak mendapat gelar Sunan atau Sultan dan hanya berhak atas gelar Pangeran Adipati. Tuh dia isi perjanjian Smartizennya. Buset, orang-orang zaman dulu juga udah mikirin begituan segala macam ya. Keren sih kalau menurut gue ya. Jadi jelas tuh ya. Jadi Smartizen yang mungkin ada keluarganya di daerah Salatiga atau di daerah Surakarta ya, ini harus tahu nih ada sejarah ini, ada peristiwa ini ya. Jadi dulu tuh kenapa Surakarta dibagi, maksudnya dibagi-bagi Surakarta, Salatiga segala macem. Ini kan ada perjanjian 17 Maret 1957 atau 55 nih ya. Ya pokoknya antara tahun segitu lah ya Smartizennya. Jadi nih ini dia nih yang penting nih. Kalau nanti takutnya ada teman kamu di tongkrongan ya yang nanya, bro waktu kira-kira nih ya, gue pengen nanya nih kan, kira-kira waktu tanggal 17 Maret 1755 tuh ada peristiwa apa ya yang terjadi gitu kan. Takutnya di tongkrongan tiba-tiba nanya gitu random gitu ya, lu kan bisa jawab ya kan. Shush. Nih ya, gue harus tahu pada tanggal 15 langsung kasih tahu ya kan. Ih keren, manfaat pokoknya kalau informasi dari Gifarma ya nggak sih. Ya seperti sendiri pemerintah menunda penggunaan vaksin COVID-19 merek AstraZeneca di Indonesia setelah mendapatkan laporan efek samping penggumpalan darah di sejumlah negara nih Smartizen. Aduh ternyata itu ya alasannya ya. Jadi Kepala Badan Pengawas dan Obat dan Makanan Penny Kusumastuti Lukito ini bilang katanya saat ini pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan juga Badan Pengawas Obat Inggris atau MHRA dan Pengawas Obat dan Otoritas Kesehatan Eropa atau EMA. Nah, untuk kehati-hatian kami masih dalam proses berkomunikasi dengan WHO dan juga SAGI. Kemudian hasil komunikasi tersebut akan dibahas di tim lintas sektor yang mana tentunya juga dengan Kemenkes untuk diputuskan soal penggunaan AstraZeneca dalam vaksinasi nasional. Harapannya agar tidak terlalu lama ya si proses obrolan ini ya antara banyak tuh WHO, SAGI, Kemenkes dan juga lintas sektor. Ya semoga cepat menemukan solusinya gitu ya. Karena ngeri juga. Ya jangan sampai kalau misalnya vaksin dikasih ke masyarakat malah imun kita bagus gitu ya. Malah jadi sehat, imun kita kuat, malah jadi menimbulkan efek samping yang bikin si pengguna vaksinnya menjadi lebih sakit gitu takutnya ya. Ya semoga ya cepat ditemukan jalan keluarnya ya biar masyarakat Indonesia cepat mendapatkan vaksin biar semua kembali normal lagi. Ya Allah, pandemi nggak beres-beres. Yes, jadi pengangguran di Kota Cilegon ini terus mengalami kenaikan di Smartizen. Tercatat sampai saat ini sebanyak 25.976 warga kota industri menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Waduh, kasian banget ya. Dan Wali Kota Cilegon Bapak Heldo Agustian mengaku miris dengan membludaknya pengangguran di Kota Baja ini katanya tuh ya. Jadi katanya pengangguran di Kota Cilegon ini meningkat sejak tahun 2019 sampai 2020 karena lebih dari 7.000 orang ya
ini meningkatnya, dan dari sebelumnya tercatat sebanyak 18.383 orang meningkat menjadi 25.976 orang. Ini sangat besar sekali jumlah pengangguran ini, kata Bapak Heldi ya. Dan saat menyampaikan Bapak Helu bilang itu pada saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan pelatihan berbasis kompetensi UPTD latihan kerja Dinas Tenaga Kerja di kantor di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Selasa 16 Maret 2021. Nah, semoga dengan adanya latihan kerja Dinas Tenaga Kerja ini bisa tuh ya mengurangi angka pengangguran di Kota Cilegon ya, yang mana harusnya sih oke ya, maksudnya kan di Cilegon banyak perusahaan-perusahaan tuh ya, harusnya bisa ya mengurangi angka penurunan pengangguran gitu ya di Kota Cilegon, biar masyarakatnya lebih produktif lagi nggak sih? Kalau misalnya masyarakat produktif lagi kan pasti Cilegonnya juga nantinya ikut maju, ikut terbawa, ya kan? Ya, jadi Smartizen, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Bapak Suparji Ahmad ini meminta masyarakatnya untuk waspada akan modus pengambil alihan nomor kontak pribadi nih. Waduh, ngeri bener ya. Karena kata beliau saat ini sangat marak tindakan tersebut untuk tujuan kriminal. Lebih lanjut lagi, Pak Suparji menjelaskan dirinya juga menjadi korban tindakan keji tersebut tuh, katanya pernah tuh ya. Waduh. Karena sebelumnya Jumat 12 Maret kemarin, kata dia ada ajakan mengatasnamakan temannya untuk membuat grup penanggulangan COVID-19 di WhatsApp. Kemudian pelaku mengatakan bahwa akan ada kode yang dikirim ke nomor pribadinya. Oh, kode OTP itu ya. Nah nih Smartizen, ini info buat Smartizen ya. Kalau misalnya kamu dapat kode OTP itu, terus ada orang yang tiba-tiba nge-WhatsApp kamu atau SMS kamu atau apapun itu, atau nelfon ya, terus minta kode itu buat dikirimin ke kamu, apapun alasannya jangan dikirim. Selain modus ini juga ada modus yang terbaru tuh. Jadi si modus terbaru nih si penipu jadi kayak karyawan salah satu minimarket gitu, terus katanya, oh maaf mas, tadi saya salah isi pulsa ke nomor mas, terus ada nomor itunya, boleh diminta nggak, boleh dikirimin nggak nomor itu, ya nanti saya dipotong gajinya kalau segala macam. Nah itu jangan sekali-kali kamu ngasih kode atau nomor OTP kamu ya, karena itu bisa jadi info kamu nantinya, informasi pribadi kamu, nomor pribadi kamu bisa jadi dihack atau diambil gitu ya. Jangan sampai tuh ya. Itu dia Smartizen. Tapi memang sadap menyadap ini lagi marak lagi nih. Kenapa coba? Apalagi WhatsApp yang ngeri bener ya. Ya kalau bisa tuh gimana ya? Orang tuh banyak melakukan pekerjaan gitu, ngasih kerjaan apaan segala macam tuh kan lewat WhatsApp ya, karena simple gitu. Tapi sekarang ngeri juga kalau kayak gini nih. Aduh, gimana nih Smartizen kira-kira? Bingung juga ya. Seperti biasa soal udah jam 8 ya, saatnya kita ngomongin sesuatu nih Smartizen. Tadi kan di berita viral tuh gue ngasih tahu kalau sekarang nih kasus WhatsApp kena hacknya lagi rame banget tuh ya. Lagi rame sama marak jadinya ramak tuh. Ya lagi rame banget ini ya. Aduh, ngeri bener nih, data kita takutnya di macem-macemin ya. Jadi langsung pembajaran WhatsApp saat ini kan menghebohkan masyarakat banget gitu ya. Jadi ini kalau menurut The Malaysian Communication and Multimedia Commission, dan cara menghadapinya adalah masyarakat waspada dengan semakin banyaknya taktik inventif yang digunakan para pelaku kejahatan dunia maya yang mencoba membajak akun WhatsApp kamu. MC juga mengatakan pembajakan akun WhatsApp biasanya sukses kalau korban membocorkan 6 digit kode verifikasi bersifat one time password atau OTP ya. OTP tadi tuh, kode OTP yang tadi udah gue kasih tahu, jangan dikasih ke siapa-siapa. Yang mana nantinya akan diterima pengguna ketika ada upaya untuk mengubah nomor telepon yang terkait dan dengan akun mereka. Nah, kode verifikasi ini dikirimkan via SMS seperti dikutip dari The Star Online. Yang mana nih salah satu modusnya, hacker menghubungi calon korban dengan menyamar sebagai individu atau usaha yang akan menyatakan kepada calon korban bahwa telah salah memasukkan nomor telepon korban saat mencoba menyelesaikan transaksi online. Akibatnya
kode otorisasi transaksi itu telah dikirim ke telepon korban dan memohon untuk mengirim kode tersebut. Nah, dalam beberapa kasus korban kebanyakan berpikir bahwa pengiriman TAC atau kode otorisasi transaksi ini tidak terkait kepada aktivitas pembajakan, padahal sebenarnya yang terjadi kalau korban telah memberikan pintu masuk bagi para hacker untuk meretas sistem akunnya, ya. Jadi selain itu juga modus lainnya adalah hacker menyamar sebagai karyawan WhatsApp untuk memancing sang korban untuk memberikan kode OTP-nya tuh, ya kan. Aduh, ada-ada aja semakin ngeri gitu ya. Apalagi yang suka nyimpen data-data pribadi di media sosial gitu, khususnya di WhatsApp gitu ya. Pokoknya itu sih Smartizen, jangan pernah sekali-sekali kamu memberikan kode OTP ke siapapun itu, karena itu bahaya ya, bisa membuat semua data-data kamu bisa dihack, diambil, bisa jadi nanti kamu juga diperas biar bisa balik lagi data-datanya. Pokoknya orang-orang kayak gitu tuh nakal banget tuh, parah. Sensation flow udah enak banget ya, bikin joget. Wah, nggak mungkin gak joget sih ngeliatin nih. Berarti gini, dengerin ini maksudnya ya. Ya minimal jari-jari lah, atau geleng-geleng dikit ya minimal ya. Karena nggak mungkin banget nggak goyang dikit aja tuh. Enak banget lagunya soalnya, asik. Dan sekarang masih ngomongin soal WhatsApp yang kena hacknya Smartizen. Sekarang gue ngasih tahu nih, sebenarnya kenapa sih akun WhatsApp kamu bisa dibajak nih ya, penyebabnya apa nih. Jadi nomor kontak WhatsApp Direktur Utama Tempo Tarik Hadad ini dibajak tuh. Direktur Utama Tempo aja kena bajak, buset. Jadi juru bicara Facebook Indonesia menjelaskan bahwa sebab kemungkinan akun WhatsApp dibajak karena ada fitur keamanan yang tidak diaktifkan nih Smartizen. Nah, kamu kira-kira udah mengaktifkan semua fiturnya belum Smartizen? Kayak two factor authentication gitu-gitu. Dan Pak Tori juga menceritakan awal mula kontak WhatsAppnya dibajak. Menurutnya ada dua kejadian yang kemungkinan menjadi penyebab nomornya diretas. Pertama, kata dia, Senin sore ada WhatsApp masuk tapi nomornya tanpa nama, seperti kontak yang belum di save. Terus yang kedua, setelah itu ada nomor telepon masuk, nomor tersebut dari luar negeri. Jadi telepon masuk pertama datang dari nomor Amerika Serikat tanpa nama dan tidak diangkat. Ya, juru bicara Facebook mengatakan kemungkinan terbesar adalah peretas daftar aplikasi WhatsApp pakai nomornya pengguna, dan karena fitur two factor authentication-nya tidak diaktifkan, jadi tidak ada proses verifikasinya. Nah, itu kan bener, two factor authentication itu penting tuh, harus diaktifin ya. Jadi autentifikasi dua faktor atau verifikasi dua langkah adalah fitur opsional yang memberikan keamanan tambahan pada akun WhatsApp ketika mengaktifkannya. Jadi setiap upaya untuk memverifikasi nomor telepon di WhatsApp harus disertai dengan PIN 6 digit yang dibuat dengan menggunakan fitur ini. Itu dia Smartizen. Gak cuma di WhatsApp doang sih, kalau si two factor tuh ya udah ada, kayak di Instagram juga kalau nggak salah udah ada two factor authentication tuh. Jadi tinggal diaktifin aja biar aman ya data-data kamu di WhatsApp, nomor kamu jadi nggak bisa diretas atau dihack gitu ya sama siapapun itu yang ingin berniat jahat sama kamu. Nah, kalau tadi udah gua kasih tahu kenapa sebabnya nomor kamu bisa dihack ya, nomor WhatsApp kamu bisa dihack atau aplikasi WhatsApp kamu bisa dihack karena ada fitur keamanan yang tidak dipasang atau tidak diaktifkan ya. Maka dari itu si hacker atau orang yang jahat ini mencoba untuk meretas, mengambil data kamu dari WhatsAppnya ya. Dan sekarang gue mau kasih tahu cara mengetahui akun WhatsApp kamu dibajak nih. Jadi kalau misalkan ada beberapa hal nih ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal ini terjadi di HP kamu, bisa jadi WhatsApp kamu dibajak nih Smartizen. Jadi yang pertama, tiba-tiba akunnya keluar. Nah, akun WhatsApp yang tiba-tiba keluar atau log out dari HP utama bisa menjadi tanda bahwa akun WhatsApp tengah dibajak. Karena akun WhatsApp tidak bisa digunakan di dua HP secara bersamaan. Selain itu, tanda ini juga dibarengi dengan menerima kode one time password atau OTP melalui SMS dan tiba-tiba. Jadi untuk masuk atau login ke dalam akun WhatsApp seseorang harus menggunakan kode OTP. Tuh, Smartizen nih. Gitu. Yang kedua, ada pesan asing terkirim. Ada pesan asing yang terkirim. Oke, gimana tuh? Jadi cara lainnya dengan melihat adanya pesan asing yang terkirim. Padahal sepengetahuan pengguna tidak mengirim pesan apapun kepada seorang yang dituju. Oh, tiba-tiba ngirim pesan aja ya. Wah iya sih, pasti sih kalau itu ya.
Yang ketiga, pesannya terbaca. Jadi tanda baca berwarna biru pada WhatsApp ini bisa menjadi cara untuk kamu biar tahu WhatsApp kamu disadap jarak jauh atau enggak ya. Pengguna harus secara seksama memperhatikan bila ada pesan yang belum dibaca tapi sudah tidak memiliki tanda baca biru, berarti itu udah ada yang baca ya, alias WhatsApp kamu dihack gitu. Yang selanjutnya, online sendiri. Gue banget ya online sendiri. Jadi kalau akun WhatsApp menunjukkan online pada sedang tidak aktif, ini bisa jadi WA sedang dibajak. Untuk mengetahuinya, pengguna bisa buka kontak sendiri di HP milik orang lain apakah tengah online atau tidak. Tuh, netizen. Dan yang terakhir, WhatsApp web tiba-tiba aktif. Ini juga sih ngeri ya. Jadi WA web yang tiba-tiba aktif juga bisa menjadi tanda akun WhatsApp tengah disadap. Untuk cara ngeceknya cukup mudah. Pengguna hanya perlu klik icon 3 titik di kanan atas akun WA, kemudian pilih WhatsApp web. Di sana akan terlihat informasi di mana saja akun WA yang tengah aktif. Kalau pengguna merasa tidak menggunakan WA web, segera klik logout atau keluar. Nah, selain cara mengetahui akun WhatsApp dibajak di atas, tanda seperti baterai yang cepat habis atau boros, terdengar suara bising ketika sedang menelpon, hingga penggunaan pakai data yang tidak normal bisa jadi menjadi tanda-tanda WhatsApp kamu dibajak. Ya, seperti ini. Itu dia ada 5 hal ya yang bisa menjadi indikator kamu gitu ya. Takutnya nanti kamu lagi main HP tiba-tiba akunnya keluar. Kenapa nih? Ya tahu, nih WhatsApp gue dibajak nih. Terus tiba-tiba ngirim pesan atau pesannya udah terbaca padahal kita belum baca. Terus tiba-tiba WhatsApp webnya aktif. Itu udah pasti di hack sih ya, Smartisan. Jadi jangan lupa aktifin fitur authentication factor. Apa sih tadi, lupa gue. Fitur authentication. Benar, two factor authentication itu maksudnya ya. Pokoknya kalau si two factor authentication itu kita bikin password lagi, jadi keamanannya itu double gitu. Jadi ya mudah-mudahan aman lah ya. Masih ngomongin sadap dan di hack ya, retas. Kali ini setelah tadi gua ngasih tahu sekiranya hal-hal yang itu terjadi, WhatsApp kamu berarti dibajak. Nah, sekarang gue mau kasih tahu nih cara biar WhatsApp kamu nggak kena hack atau kena bajak ya. Selain two factor authentication, ini ada banyak lagi cara yang lain nih ya, Smartisan ya. Yang pertama, caranya adalah keluar dari WA web. Jadi kalau ngelihat ada yang mencurigakan di akun WA, pengguna bisa mengakali dengan keluar dari WhatsApp web, yang mana caranya itu cukup logout atau keluar melalui HP atau maupun perangkat laptop yang sedang aktif ya, Smartisan. Yang kedua, aktifkan pindah sidik jari. Nah, pemindahan sidik jari ini bisa menjadi benteng agar orang asing tidak dapat masuk ke dalam WA. Gimana cara mengaktifkannya? Cukup dengan klik 3 titik di kanan atas, pilih privacy, pilih kunci sidik jari dan aktifkan. Daftarkan dan pasang sidik jari kamu. Terakhir, pilih waktu berapa lama aplikasi akan terkunci otomatis. Kayak iklan nih jatuhnya. Ya pokoknya itu ya. Kalau misalkan pakai sidik jari itu, aman tuh doi itu ya. Ya sidik jari lu emang ada yang sama, menurutnya ada beda-beda orang sidik jarinya ya kan. Dan yang ketiga, aktifkan verifikasi 2 faktor ya. Tadi udah dibilangin kalau ini two factor authentication, yang mana ini juga mudah cara mengaktifkannya ya, dengan klik 3 titik di kanan atas, kemudian pilih setting account dan juga dan langsung ke two step verification. Pilih enable dan masukkan 6 kode yang diinginkan serta alamat email untuk memulihkan kode bila pengguna lupa. Tuh, dan yang terakhir, nonaktifkan akun. Ini cara ini sih, kalau nonaktifkan udah cara paling desperate lah ya, udahlah gitu, udah pasrah. Jadi cara mengembalikan WhatsApp yang dibajak terakhir dengan mengirim email ke support@whatsapp.com. Dalam email tersebut jelaskan bahwa pengguna ingin menonaktifkan akun WA. Jadi setelah akun nonaktif, pengguna berkesempatan aktif kembali menggunakan akun lama setelah 30 hari sebelum akun WA benar-benar dihapus. Tuh, Smartisan ya. Ada 4 cara yang bisa kamu lakukan biar WhatsApp kamu aman dari sadapan dari hack-hackan ya. Jadi bisa kamu lakukan gampang banget. Ada jangan lupa keluar dari WhatsApp web, terus juga
pindai sidik jari kamu, terus aktifkan verifikasi 2 faktor atau 2 factor authentication ya, yang mana ini bikin WhatsApp kamu jadi aman banget, jadi nggak ada orang yang bisa masuk karena di 2 factor authentication kita bikin lagi password yang cuman kita yang tahu aja, baru bisa kita buka tuh ya kan. Smartisan, balik lagi ngomongin soal hackan WhatsApp yang disadap atau diretas ya oleh orang lain lewat nomor telepon kamu tentunya, karena WhatsApp pakai nomor telepon. Sekarang gue ngasih tips nih, ada 3 cara ampuh biar kamu aman dari penyadapan nih Smartisan ya. Karena biasanya kan pembajakan akun WhatsApp ini belakang ini banyak banget ya modusnya gitu ya. Salah satunya yang tadi tuh yang gue ceritain, kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku jadi kayak kasir di salah satu minimarket, terus juga bilang kalau mereka salah ngirim pulsa gitu ya, tapi ngirim pulsanya, ngisi pulsanya ke nomor kita, terus minta di OTP-nya minta dikasih ke mereka gitu. Jangan dikasih. Nih, tapi sekarang gua mau kasih tahu nih, ada hal yang pertama adalah jangan pernah berikan kode OTP. Iya bener banget, karena kode OTP ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengambil alih akun. Oleh karena itu jangan pernah berikan kode OTP yang Anda terima melalui pesan singkat kepada siapapun dengan alasan apapun. Jadi kalau misalkan kode OTP terlanjur dikirim, kamu bisa mempersiapkan kode PIN WhatsApp yang berfungsi untuk sebagai benteng lain untuk menghentikan peretas masuk untuk mengambil alih akun kamu. Itu deh Smartisan ya. Ini harusnya 3 sih. Kenapa cuma ada 1 nih Bung Ferry? Tapi itu dia Smartisan, yang penting pokoknya jangan ngasih kode OTP ke siapapun itu, pokoknya ke siapapun ya, karena itu penting banget sih kode OTP itu. Yang mana itu buat keamanan di HP kamu juga ya. Jadi Smartisan, dimanapun kamu berada, biasanya nih orang tua nih, kamu harus aware, kasih tahu juga ke orang tua kamu ya Smartisan ya. Karena orang tua kan nggak tahu apa-apa, biasanya ada punten pak, punten ini saya salah kirim apa segala macam, boleh dikirim ya kode OTP-nya ke saya, nanti saya soalnya kalau misalkan nggak dikirim nanti saya dipotong gajinya, atau nanti saya apa segala macam tuh. Orang tua kan kalau ditanya begitu mah ya langsung gas-gas aja, oh iya deh yang mana kode OTP itu Bu, yang di SMS. Dikirim lah ya kan, di hack lah akunnya. Terus abis akunnya dihack, ntar si akun orang tua kita teh minta gitu ya, biasanya kan minta ke orang gitu, ke kontak-kontak yang lain yang ada di kontak WhatsApp kita itu tuh bahaya banget ya. Jadi Smartisan, jangan cuman buat kamu nih hal ini nih ya, ngasih kode OTP ke orang tuh jangan cuman buat kamu aja, kasih tahu juga ke orang terdekat kamu, ke keluarga kamu, ke orang tua kamu ya, pokoknya ke semua yang kamu sayangi gitu ya, yang nggak pengen WhatsAppnya kena hack gitu. Kasih tahu kalau misalnya kode OTP itu nggak boleh dibagi ke siapapun gitu deh. Ya seperti biasa, kalau misalkan udah ngomongin sesuatu ya, tadi kita udah ngomongin soal perhack-hackan WhatsApp tuh ya, yang mana bisa banget kamu halau gitu dengan cara mengaktifkan fitur 2 factor authentication ya. Jadi aman deh tuh WhatsApp kamu. Dan sekarang gua mau ngasih rekomendasi film. Ini Smartisan, sekarang gue mau ngasih rekomendasi film dengan tema pembajakan ya, yang mana ini bakal memacu adrenalin banget nih Smartisan. Yang pertama ada The Taking of Pelham 123 yang diperankan oleh John Travolta dan Denzel Washington. The Taking of Pelham 123 ini bercerita tentang pembajakan sebuah kereta api yang menuntut $10 juta sebagai tebusan atas penumpang di dalamnya. Nah, di sini penonton akan dibuat terpukau lewat negosiasi andal seorang operator kereta, yaitu Walter Gerber, yang berusaha mengulur waktu agar pelaku tidak menghabisi tawanan. Seru nih kayaknya, seru ya. Aku pengen nonton habis ini, habis beres siaran coba ya. Yang kedua nih ada Hotel Mumbai, yang mana film ini menjadi salah satu film pembajakan terbaik ya
Hotel Mumbai diangkat dari kisah nyata yang bercerita tentang seorang staf hotel yang mempertaruhkan segalanya untuk menjaga keamanan tamu hotel di tengah teror. Wah, serem abis dah pokoknya katanya. Bagai naik roller coaster waktu nonton film ini tuh, jadi dia bawa naik turun muter segala macem. Wah, gini gokil sih pasti nih Hotel Mumbai ini ya. Yang ketiga ada Nirja. Nirja merupakan film yang bercerita tentang pramugari yang berusaha menyelamatkan penumpang saat terjadi pembajakan di pesawatnya. Nah, film Bollywood yang menguras emosi dan air mata ini bakal bikin kamu terharu sekaligus takjub nontonnya. Oke, ntar dicoba ditonton deh ya. Yang terakhir ada Non-Stop, film yang dibintangi oleh bintang ternama Liam Neeson. Ini bercerita tentang seorang marshal udara bernama Bill Marks yang mendapat pesan ancaman bahwa setiap 20 menit akan ada penumpang pesawat yang mati. Nah, berusaha mengungkap siapa pelaku sebenarnya, Bill harus menghadapi kenyataan dirinya yang dijebak dan dituduh sebagai pelaku pembajakan. Wow, plot twist ya. Pokoknya itu dia Smartisan ya. Film tentang pembajakan yang bikin adrenalin kamu semakin naik gitu ya. Ada The Taking of Pelham. Ini 123 atau 123 ya bacanya. Pokoknya 123 aja. Terus ada Hotel Mumbai, ada Nirja juga, ada Non-Stop. Ini bisa banget kamu tonton ya. Mungkin ditaruh dulu di watchlist ya, atau bisa ditonton nanti setelah kamu pulang kerja, mungkin bisa ya. Jadi kemarin minggu waktu Senin ya, kalau di Indonesia Senin, minggu waktu Amerika itu kan ada Grammy Awards ya, yang ramai banget dibahas tuh. Yang kemarin katanya Beyonce nggak jadi tampil, terus juga banyak yang inilah yang unik-unik ya. The Strokes untuk pertama kalinya dapat nominasi Grammy, itu mereka canggung katanya. Tapi sebenarnya jadi nggak cuma menarik dari sisi pemenang dan line up-nya aja nih sebenarnya si Grammy Awards ini ya. Jadi isi goodie bag ajang tersebut juga sayang untuk dilewatkan nih. Ternyata pendiri Distinctive Assets Lashfari ini mengakurasi goodie bag Grammy Awards selama 22 tahun, bilang hadiah ini akan mewakili berbagai aspek. Yang kata Fari katanya yang mereka dapatkan adalah tas berisi hadiah Grammy yang paling inklusif dan beragam, mewakili perusahaan dari lintas ras, etnis, orientasi seksual, jenis kelamin, usia hingga penyandang disabilitas. Dan Fari juga menolak untuk menyebutkan nominal dari isi goodie bag Grammy Awards 2021 itu, yang mana dia cuma mengatakan nilainya tak jauh berbeda dari tahun-tahun lalu, di mana hampir 100 goodie bag diberikan kepada VIP di acara tersebut, termasuk sang host Trevor Noah. Walaupun begitu, WWD melaporkan jumlah seluruh merchandise Grammy di masing-masing goodie bag mencapai $5,000 Amerika Serikat atau setara 72,1 juta. Buset, apaan isinya? Beberapa di antaranya adalah teh mewah dari perusahaan Cup of Tea, terus juga perusahaan yang didirikan pengusaha kulit hitam penyandang cacat. Lainnya adalah produk mandi hasil buatan tangan dari merek mewah Hosti Torsi House ya. Perusahaan ini didirikan oleh ibu tunggal yang merupakan seorang tunarungu, Christy. Itu dia Smartisan. Perkara goodie bag-nya aja ini ya, sayang untuk dilewatkan gitu ya. Iya, keren juga nih. Totalnya si isinya tuh diperkirakan 72,1 juta tuh kalau dirupiahin ya. Kalau di dolar Amerika Serikat $5,000. Wih, keren juga tuh. Mungkin ini juga salah satunya orang kenapa berlomba-lomba pengen bisa masuk diundang ke Grammy kali ya. Keren. Selamat nonton dari Smartisan aja. Terima kasih Smartisan udah dengerin gue dari jam 6 ya. Sekarang waktunya gue pamit nih, karena udah mau jam 10 juga, tinggal beberapa detik lagi gitu. Ya, sekali lagi makasih udah dengerin. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata. Besok kita ketemu lagi di waktu yang sama. So, Givar pamit, Diantar Pagi pamit. Bye-bye.